Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Kepada ketua kelasnya, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Kepada ketua kelasnya, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk hari ini apakah hadir semua? Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Untuk hari ini kita akan membahas materi baru. Nah, hari ini kita akan memulai materi baru mengenai induksi matematika. Sebelum Ibu jelaskan mengenai induksi matematika, di sini akan disampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, serta tujuan dari mempelajari induksi matematika. Terdapat 4 kompetensi inti pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagonitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dengan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, yang selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir, dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika. Yang keempat, mendeskripsikan prinsip induksi matematika dengan menerapkannya dalam membuktikan rumus jumlah deret bilangan. Dan yang kelima, menganalisis penerapan induksi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, berdoa sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan rasa syukur kepada Sang Pencipta ketika mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama dalam belajar kelompok. Yang keempat, menunjukkan rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran dan mengerjakan tugas mandiri yang diberikan secara mandiri. Yang kelima, menjelaskan prinsip induksi matematika dalam membuktikan rumus jumlah deret bilangan. Yang keenam, menemukan dan menjelaskan aplikasi dari induksi matematika.
Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami prinsip induksi matematika. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan prinsip induksi matematika. Yang ketiga, siswa dapat membuktikan rumus jumlah deret bilangan dengan induksi matematika. Yang keempat, siswa dapat mengambil pelajaran berkaitan dengan sikap yang didapat dari prinsip induksi matematika. Yang kelima, siswa dapat mengamalkan pelajaran yang didapat di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu apa itu induksi matematika? Baik, terlebih dahulu Ibu akan jelaskan apa itu induksi matematika. Nah, jadi induksi matematika adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang dikaitkan dalam bentuk bilangan asli. Akan tetapi, sebelum membahas mengenai induksi matematika, setelah mengingat mengenai himpunan bilangan asli, sekarang perhatikan prinsip terurut rapi dari bilangan asli berikut. Prinsip terurut rapi bilangan asli. Setiap himpunan bagian yang tidak kosong dari N memiliki anggota terkecil. Secara lebih formal, prinsip tersebut menyatakan bahwa untuk setiap himpunan tidak kosong pi yang merupakan himpunan bagian dari N. Berdasarkan prinsip terurut rapi, di atas kita menurunkan prinsip induksi matematika yang dinyatakan dalam bentuk himpunan bagian N. Lalu ada prinsip induksi matematika. Misalkan S adalah himpunan bagian N yang memiliki dua sifat. 1. S memiliki anggota bilangan 1. Dan untuk setiap anggota N, jika K anggota S, maka K tambah 1 anggota S, maka diperoleh S sama dengan N. Sebelum membuktikan prinsip induksi matematika di atas secara formal, kita akan mencoba memahaminya terlebih dahulu dengan menggunakan efek domino seperti berikut ini. Nah, pada gambar A di atas, kita melihat sebaris 4 domino pertama yang ditata rapi dengan jarak antara masing-masing domino yang berdekatan kurang dari tinggi domino. Sehingga, jika kita mendorong domino nomor K ke kanan, maka domino tersebut akan merebahkan domino nomor K plus 1. Proses ini ditunjukkan oleh gambar B. Kita tentu akan berpikir bahwa apabila proses ini berlanjut, maka domino nomor K plus 1 tersebut juga akan merebahkan domino di sebelah kanannya, yaitu domino nomor K plus 2 dan seterusnya. Nah, bagian C menggambarkan bahwa dorongan terhadap domino pertama merupakan analogi dari bilangan 1 menjadi anggota himpunan S. Hal ini merupakan langkah dasar dari proses efek domino. Selanjutnya, jika K anggota S akan menyebabkan K plus 1, anggota S akan memberikan langkah induktif dan melanjutkan proses perubahan domino. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa semua domino akan berubah. Atau dengan kata lain, domino yang memiliki nomor urut bilangan asli akan berubah. Hal ini merupakan analogi dari S sama dengan N. Dan bagaimana dengan bukti formal dari prinsip induksi matematika? Prinsip induksi matematika yang kedua, misalkan N anggota N dan misalkan P N merupakan pernyataan untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan N apabila 1. Pernyataan P
N benar. Dan untuk setiap K lebih dari sama dengan N. Jika P, K,